Perkenalkan, nama saya San Simbolon, saya dari Prodi Pendidikan Bisnis C, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan mengelola kelas. Yang pertama yaitu pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang kondusif dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu tujuan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas memiliki tujuan. Yang pertama, mendorong siswa mengembangkan tingkah lakunya sesuai tujuan pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa menghentikan tingkah lakunya yang menyimpang dari tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran menjadi efektif. Yang ketiga yaitu komponen dan contoh pengelolaan kelas. Terdapat dua komponen pengelolaan kelas yaitu pertama, menciptakan dan memelihara iklim pembelajaran yang optimal, sedangkan yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Berikut penjelasannya. Menciptakan dan memelihara iklim pembelajaran yang optimal. Menciptakan dan memelihara iklim pembelajaran yang optimal berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Hal-hal dapat dilakukan untuk mencapainya yaitu dengan menunjukkan sikap tanggap terhadap perhatian, keterlibatan, ketidakacuhan, dan ketidakterlibatan peserta didik terhadap tugas-tugas di kelas. Hal ini untuk memberikan suatu pandangan bahwa guru hadir dalam kelas dan tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Kondisi belajar yang optimal harus tetap dipertahankan. Untuk itu, guru harus dapat mencegah hal-hal yang mengganggu jalannya proses pembelajaran. Selain itu, guru harus memiliki kemampuan mengembalikan kondisi-kondisi yang mengganggu pembelajaran kepada kondisi yang seharusnya. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu tantangan. Tantangan dapat diberikan dengan cara menggunakan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang akan meningkatkan gairah belajar peserta didik, sehingga memunculkan tingkah laku yang positif dan mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang kedua yaitu kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan dan merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar mengajar yang optimal. Yang ketiga yaitu bervariasi. Penggunaan media pembelajaran, gaya interaksi belajar mengajar, dan metode yang bervariasi akan meningkatkan efektivitas pengelolaan kelas serta menghindari kejenuhan. Yang keempat yaitu keluasan. Keluasan guru dalam mengubah strategi mengajar dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan serta menciptakan iklim pembelajaran yang efektif. Dan yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Penekanan pada hal-hal yang positif dalam proses pembelajaran akan meningkatkan fokus peserta didik dan menghindari kemungkinan adanya pemusatan pada hal-hal yang negatif. Yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Penanaman disiplin diri oleh peserta didik merupakan hal penting dari pengelolaan kelas. Oleh karena itu, guru hendaknya selalu mendorong peserta didik berdisiplin dalam proses pembelajaran. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai keterampilan mengelola kelas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.